Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk santai bersama kami hari ini. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa para sahabat terbaik kami yang setia menemani dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan mungkin juga dari luar negeri. Yuk, kita sambil ngobrol. Saya ingin tahu nih. Coba, tulis di kolom komentar ya. Pakupin bundar sahabat tinggal di mana? Kalender usia sahabat sekarang berapa tahun? Balon ucapan dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tubuh terasa bugar? Atau mulai sering pegal-pegal, susah tidur, atau kurang semangat? Jangan khawatir. Kita akan bahas bersama, pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tentu saja penuh kasih sayang. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberi limpahan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan semangat hidup yang terus menyala meskipun usia sudah memasuki masa emas. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa topik hari ini penting untuk kita semua? Sahabat lansia sehat, di usia kita sekarang ini, tubuh sudah tidak sekuat dulu. Jalan sedikit saja, bisa capek, salah makan, perut langsung tak nyaman. Dan minum air, kadang kita lupa. Padahal tubuh kita ini, 60% lebih isinya air. Loh? Nah, hari ini kita akan membahas satu kebiasaan sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Minum air hangat. Iya, hanya air hangat. Bukan jamu pahit. Bukan obat mahal. Bukan ramuan dari luar negeri. Cuma segelas air putih yang hangat. Mungkin sahabat berpikir, saya sudah sering minum air kok. Tapi, apakah sahabat tahu bahwa air hangat punya keajaiban tersendiri? Apalagi untuk tubuh kita yang sudah tak muda lagi? Air hangat bukan sekadar penghilang dahaga. Ia adalah sahabat sejati bagi tubuh kita. Herba membantu pencernaan. Tetes air meningkatkan metabolisme, merilekskan otot dan sendi. Wajah tertidur membuat tidur lebih nyenyak. Hati merah 2 bahkan bisa menjaga jantung dan tekanan darah tetap stabil. Kita akan bahas semuanya dengan pelan-pelan. Tidak buru-buru. Kita duduk bersama, seperti sedang ngopi atau ngetes sore sambil bercerita. Momen refleksi, sehat itu mahal. Sahabat lansia sehat, pernahkah terlintas dalam hati? Dulu waktu muda, saya kuat bekerja seharian. Tapi sekarang, bangun pagi saja, punggung sudah nyeri. Atau mungkin, dulu saya kuat makan apapun. Sekarang, perut sering begah, susah buang air besar, gampang masuk angin. Itu semua wajar. Itu bukan kelemahan. Itu adalah proses alami dari tubuh kita yang sedang menua dengan anggun. Namun bukan berarti kita pasrah. Justru saat inilah waktu terbaik untuk lebih sayang kepada tubuh kita sendiri. Dan salah satu bentuk kasih sayang itu adalah memberi tubuh kita air hangat setiap hari. Kenangan masa lalu dan hikmah hari ini. Coba ingat-ingat lagi. Dulu, saat kita masih kecil, orang tua atau nenek kita suka menyuruh, "Nak, minum air hangat dulu pagi-pagi, jangan langsung sarapan." Atau, kalau batuk, minum air hangat yang banyak ya. Ternyata, petua lama itu ada benarnya, dan kini didukung juga oleh ilmu kedokteran modern. Air hangat bukan hanya tradisi, tapi juga terapi alami yang cocok sekali untuk lansia. Dan yang paling menyenangkan, tidak perlu biaya mahal, tidak perlu alat canggih. Cukup segelas air, sedikit perhatian, dan ketekunan. Rangkuman singkat dan arah pembahasan. Nah, sahabat, di video ini, kita akan menempuh perjalanan bersama. Kita akan bahas 10 bab yang saling berkaitan. Semuanya tentang manfaat minum air hangat bagi lansia. Mulai dari tanda centang putih tebal kenapa tubuh lansia butuh perhatian khusus terhadap cairan. Tanda centang putih tebal hingga manfaat air hangat untuk pencernaan, sendi, imun tubuh, jantung, tidur. Tanda centang putih tebal sampai bagaimana cara minum yang benar dan waktu terbaiknya. Tanda centang putih tebal bahkan nanti akan ada kisah nyata dari lansia seperti sahabat sendiri yang sudah merasakan manfaatnya. Makanya, jangan lewatkan setiap bagiannya. Tonton sampai selesai ya. Kalau sahabat punya termos di rumah, boleh loh, mulai sekarang siapkan air hangat dulu. Biar nanti sambil nonton, sambil minum, dan langsung merasakan hangatnya bukan hanya di tenggorokan, tapi juga di hati. Doa dan harapan. Di akhir pembukaan ini,
saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendoakan satu sama lain. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang sendiri diberi teman, yang sedang sedih diberi ketenangan, dan yang sudah sehat, semoga terus diberi kekuatan untuk berbagi kebahagiaan. Karena apa, sahabat? Sehat itu bukan hanya tubuh yang bugar, tapi hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat hidup yang tak pada meski rambut mulai memutih. Sampai di sini dulu pembuka kita hari ini. Di bab berikutnya, kita akan bahas kenapa lansia perlu perhatian khusus dalam hal cairan tubuh. Pastikan sahabat tetap bersama kami. Boleh like, komentar, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau komunitas lansia lainnya. Karena berbagi ilmu, sama dengan berbagi umur yang bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah ngobrol hangat tentang pentingnya air hangat dalam hidup kita. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kita cari tahu, kenapa si tubuh kita yang sudah lanjut usia ini jadi lebih rentan terhadap kekurangan cairan? Kenapa kita perlu perhatian khusus dibanding saat masih muda dulu? Tubuh manusia, mesin canggih yang semakin rentan. Tubuh kita bisa diibaratkan seperti mesin. Saat masih muda, mesinnya kuat, tangguh, dan cepat pulih walau sering dipaksa kerja keras. Tapi seiring bertambahnya usia, komponen-komponen dalam tubuh juga ikut aus. Begitu pula dengan sistem yang mengatur cairan tubuh. Tahukah sahabat, diagram dengan tren turun seiring usia, volume air dalam tubuh kita menurun secara alami. Diagram dengan tren turun kemampuan tubuh untuk merasakan haus juga berkurang. Diagram dengan tren turun bahkan ginjal kita yang dulunya sangat rajin menyaring, sekarang kerjanya mulai melambat. Inilah sebabnya banyak lansia merasa tidak haus, padahal tubuhnya sedang kekurangan cairan. Akibatnya, dehidrasi ringan bisa sering terjadi tanpa disadari. Sakit kepala, lemas, susah konsentrasi, sembelit, bahkan detak jantung tidak teratur bisa muncul hanya karena tubuh kekurangan air. Tanda-tanda tubuh mulai kekurangan cairan. Mungkin sahabat sering merasa, balon ucapan, saya gampang capek walau cuma duduk. Balon ucapan, mulut saya kering terus, padahal sudah makan. Balon ucapan, kok akhir-akhir ini pipi saya warnanya kuning tua? Balon ucapan, kulit terasa kering dan kasar, gampang gatal. Nah, itu semua bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang kekurangan cairan. Dan ini bukan hal sepele. Dehidrasi pada lansia bisa memicu komplikasi serius seperti infeksi saluran kemih, tekanan darah rendah, hingga penurunan fungsi otak. Air hangat lebih mudah diterima tubuh lansia. Mungkin sahabat bertanya, kenapa air hangat, bukan air dingin saja? Jawabannya begini. Termometer 2 saat tubuh kita menua, saluran pencernaan juga ikut menjadi lebih sensitif. Air dingin bisa menyebabkan kejut pada lambung, memicu kram atau rasa tidak nyaman. Minuman panas sedangkan air hangat lebih mudah diterima oleh perut yang sudah tidak sekuat dulu. Ia menenangkan, mengalir lembut, dan membantu tubuh menyerap cairan dengan lebih efektif. Jadi bukan sekadar soal suhu, tapi air hangat membantu tubuh lansia menyerap manfaat air secara lebih optimal. Itulah sebabnya para ahli menyarankan lansia untuk mulai membiasakan diri minum air hangat, terutama di pagi hari dan malam sebelum tidur. Cairan yang masuk, energi yang mengalir. Air dalam tubuh tidak hanya menjadi pengisi lambung. Ia berperan dalam mengangkut oksigen ke seluruh sel, melumasi sendi, mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu proses detoksifikasi alami lewat ginjal dan kulit. Bayangkan tubuh kita seperti sungai. Jika airnya deras, bersih, dan mengalir lancar, semua yang hidup di dalamnya tumbuh sehat. Tapi kalau airnya surut dan keruh, maka banyak masalah muncul. Tubuh kita pun begitu, sahabat. Kalau cairan tubuh cukup, maka seluruh sistem tubuh bisa bekerja dengan baik. Dan di usia lansia, menjaga aliran ini menjadi salah satu kunci untuk tetap sehat dan aktif. Berapa banyak air yang dibutuhkan lansia? Menurut para pakar, lansia idealnya minum sekitar 1,5 hingga 2 liter air per hari, tergantung kondisi tubuh, cuaca, dan aktivitas. Tapi karena kemampuan haus menurun, kadang lansia hanya minum setengah dari kebutuhan itu. Makanya, penting untuk tidak menunggu haus baru minum. Jadikan minum air hangat sebagai rutinitas harian, seperti halnya sarapan dan tidur siang. Buat pengingat, atau titip pesan ke anak atau cucu di rumah agar selalu mengingatkan.
Bisa juga sediakan termos kecil di kamar atau ruang tamu agar lebih mudah dijangkau. Minum air, menjaga kehidupan. Ada satu pepatah bijak, air adalah kehidupan. Dan itu benar adanya. Tubuh kita butuh air bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk hidup yang lebih berkualitas. Dengan cairan yang cukup, tubuh jadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, suasana hati lebih tenang, dan kita bisa menikmati hari-hari tua ini dengan lebih bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah tadi kita memahami pentingnya cairan bagi tubuh lansia, sekarang kita akan fokus pada satu sistem tubuh yang paling sering bermasalah di usia kita, pencernaan. Coba sahabat pikirkan, berapa kali dalam seminggu sahabat merasa begah? Atau susah buang air besar? Atau sering kentut, tapi perut tetap terasa penuh? Atau mungkin, setiap kali selesai makan, muncul rasa tidak nyaman di lambung, seperti makanan tak kunjung turun? Masalah-masalah ini sangat umum dialami lansia, dan sering dianggap wajar karena faktor usia. Tapi tahukah sahabat, dengan hanya membiasakan minum air hangat, banyak dari masalah pencernaan itu bisa mulai membaik. Pencernaan lansia, sistem yang butuh bantuan lembut. Saat muda dulu, sistem cerna kita bekerja cepat. Makan apa saja, langsung turun, langsung keluar. Tapi sekarang, saluran cerna kita jadi lebih lamban. Diagram dengan tren turun produksi air liur berkurang. Diagram dengan tren turun lambung tak lagi sekencang dulu. Diagram dengan tren turun usus mulai kehilangan kekuatan peristaltiknya, yaitu gerakan mendorong makanan hingga ke anus. Diagram dengan tren turun dan kita jadi lebih mudah mengalami sembelit. Nah, disinilah peran air hangat menjadi sangat penting. Bagaimana air hangat membantu kerja pencernaan? Air hangat itu ibarat tukang pijat dari dalam tubuh. Ia merangsang peristaltik usus. Gerakan usus jadi lebih lancar. Makanan lebih mudah dicerna dan ampas lebih cepat keluar. Melembutkan feses. Air hangat membantu melunakkan sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya, buang air besar jadi lebih mudah, tanpa harus mengejan keras. Meredakan asam lambung ringan. Untuk sahabat yang sering merasa perih atau mual, air hangat bisa membantu menetralkan kondisi lambung secara perlahan. Mengurangi gas dan kembung. Udara yang terperangkap di saluran cerna bisa diredakan dengan aliran air hangat yang membantu mendorong keluar gas melalui sendawa atau kentut. Kapan waktu terbaik minum air hangat untuk pencernaan? Jam alarm pagi hari setelah bangun tidur. Ini waktu terbaik. Tubuh kita baru saja beristirahat semalaman, dan air hangat di pagi hari akan membangunkan usus dengan lembut. Ini akan memperlancar buang air besar di pagi hari. Rutinitas penting bagi para lansia. Jam alarm 30 menit sebelum makan. Minum air hangat sebelum makan akan mempersiapkan lambung menerima makanan. Tapi jangan minum terlalu banyak agar tidak mengencerkan asam lambung secara berlebihan. Jam alarm 1 jam setelah makan. Membantu proses pencernaan makanan yang masuk dan mencegah rasa penuh yang tidak nyaman. Hindari minum air terlalu panas atau langsung setelah makan besar ya. Sahabat, kita ingin membantu tubuh, bukan malah membuatnya terkejut. Kisah sehari-hari, Ibu Siti dan perut ringannya. Izinkan saya cerita sedikit. Ada salah satu sahabat kita, namanya Ibu Siti dari Yogyakarta, usianya 72 tahun. Beliau pernah cerita lewat kolom komentar, bahwa selama 10 tahun terakhir, buang air besarnya hanya 2-3 kali seminggu. Selalu begah, cepat kenyang, bahkan nafsu makannya menurun. Tapi sejak mulai membiasakan minum air hangat setiap pagi dan sebelum tidur, beliau merasa perutnya lebih enteng. Bab jadi rutin setiap pagi. Badannya terasa lebih ringan, dan katanya, wajah saya juga jadi nggak kelihatan pucat lagi. Itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah bukti nyata bahwa tindakan kecil, jika dilakukan rutin, bisa membawa perubahan besar. Efek jangka panjang, pencernaan lancar, kualitas hidup naik. Sahabat, pencernaan yang lancar bukan cuma soal perut nyaman, tapi juga menyangkut kualitas hidup secara keseluruhan. Karena bila pencernaan terganggu, kita jadi tidak nafsu makan. Tubuh kehilangan nutrisi, berat badan menurun, otot jadi lemah, dan akhirnya, kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Bayangkan, hanya dengan segelas air hangat setiap hari, kita bisa mencegah semua rantai masalah itu. Kombinasi sehat, air hangat gerak ringan serat. Minum air hangat saja tentu belum cukup.
Akan lebih baik bila dipadukan dengan salad pola makan berserat, sayur, buah, gandum. Pejalan kaki jalan kaki ringan 10-15 menit setiap hari. Posisi duduk tegak saat makan dan saat minum. Herba hindari stres berlebihan yang bisa mempengaruhi perut. Gabungkan semua itu dengan kebiasaan minum air hangat, dan sahabat akan merasakan pencernaan yang lebih sehat, tubuh lebih segar, dan hari-hari yang lebih ringan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tadi kita ngobrol tentang bagaimana air hangat bisa membantu pencernaan menjadi lebih lancar dan nyaman, sekarang kita akan mengalihkan perhatian ke bagian tubuh lain yang sangat krusial di usia kita, yaitu sendi dan tulang. Coba jujur, sahabat, pernah nggak bangun tidur badan terasa kaku? Atau mungkin baru duduk 10 menit saja, lalu saat berdiri terasa nyeri di lutut? Bahkan mungkin tangan kadang sulit menggenggam benda kecil? Itu semua adalah tanda-tanda alami dari tubuh yang sudah mulai menua. Tapi jangan dulu cemas. Ini bukan akhir dari kenyamanan hidup. Justru ini sinyal bahwa tubuh kita butuh perawatan sederhana dan teratur. Salah satunya dengan rutin minum air hangat. Apa hubungannya air hangat dengan sendi dan tulang? Ini pertanyaan bagus. Mari kita kupas perlahan. Dalam tubuh kita, sendi itu ibarat engsel pintu. Ia menghubungkan tulang dengan tulang, dan di dalamnya terdapat cairan pelumas bernama sinovial yang membantu gerakan jadi lancar. Nah, jika tubuh kekurangan cairan, produksi cairan sendi juga menurun. Akibatnya, intan biru kecil sendi menjadi kering. Intan biru kecil gerakan jadi kaku. Intan biru kecil timbul nyeri saat berjalan atau membungkuk. Minum air hangat secara rutin membantu menjaga hidrasi seluruh tubuh, termasuk di bagian sendi. Karena air hangat lebih cepat diserap oleh tubuh dibanding air dingin, maka proses pelumasan sendi juga lebih efisien. Air hangat membantu sirkulasi ke tulang dan otot. Selain menjaga kelembapan sendi, air hangat juga berperan dalam melancarkan peredaran darah ke jaringan tulang dan otot. Dengan sirkulasi darah yang baik, nutrisi dan oksigen lebih lancar masuk area sendi yang kaku. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, mengurangi peradangan ringan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hidrasi yang baik bisa menurunkan gejala peradangan sendi ringan seperti osteoartritis, meredakan ketegangan otot di sekitar sendi. Ketika kita minum air hangat, suhu hangat yang meresap dalam tubuh membuat otot-otot sekitar sendi menjadi lebih rileks, dan ini membantu mengurangi kekakuan, lansia dan risiko kekakuan sendi. Seiring bertambahnya usia, terjadi proses alami yang disebut degenerasi tulang dan sendi. Diagram dengan tren turun kepadatan tulang menurun. Diagram dengan tren turun cairan sendi berkurang. Diagram dengan tren turun otot kehilangan elastisitas. Akibatnya, kita lebih rentan terhadap pejalan kaki, dua sulit berjalan jauh, susah bangun dari kursi, tempat tidur dua pegal saat bangun tidur, panah berlawanan arah jarum jam nyeri saat memutar tubuh. Air hangat mungkin bukan obat ajaib, tapi jika dikonsumsi rutin, ia bisa membantu memperlambat penurunan fungsi tersebut. Ditambah dengan peregangan ringan dan makanan bergizi, tulang dan sendi kita bisa tetap mendukung aktivitas sehari-hari tanpa terlalu banyak keluhan. Kisah nyata, Pak Amir dan semangat jalannya. Sahabat, saya ingin bercerita tentang Pak Amir, seorang pensiunan guru dari Bandung, usia 74 tahun. Beberapa bulan lalu, beliau kirim pesan ke redaksi channel kita. Dulu beliau hanya bisa berjalan 100 meter saja sebelum lututnya terasa nyeri. Tapi sejak mulai minum air hangat setiap pagi dan sore, dan diiringi dengan jalan kaki ringan, beliau mulai merasakan perubahan. Kini, beliau bisa berjalan hingga 1 kilometer tanpa keluhan berarti. Memang belum sepenuhnya sembuh, tapi beliau bilang, saya merasa badan saya lebih ringan dan tidak cepat kaku. Itu adalah bukti bahwa perubahan kecil, jika konsisten, bisa membawa hasil yang nyata. Bagaimana cara maksimal memanfaatkan air hangat untuk sendi? Berikut ini tips sederhana yang bisa sahabat praktikkan di rumah. Jam 4 minum air hangat setelah bangun tidur dan menjelang tidur malam. Pejalan kaki lakukan peregangan ringan 5-10 menit setelah minum. Duduk dengan posisi tegak saat minum, agar aliran darah tidak terhambat. Mandi bisa juga dikombinasikan dengan mandi air hangat untuk relaksasi luar dalam. Air hangat, gerak teratur, sendi lebih lentur, tulang lebih kuat. Catatan tambahan, bagi yang sudah menderita masalah sendi serius. Bagi sahabat yang sudah didiagnosis dengan masalah sendi seperti osteoartritis, rematik, atau pengapuran,
minum air hangat bukanlah pengganti obat dari dokter. Tapi ini bisa menjadi pelengkap alami yang mempercepat pemulihan dan mengurangi rasa nyeri. Kuncinya adalah bintang bersinar konsisten. Bintang bersinar perlahan tapi rutin. Bintang bersinar dengarkan sinyal dari tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas bersama bagaimana air hangat bisa membuat sendi dan otot lebih lentur serta nyaman, kini kita melangkah ke bagian yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, sistem imun atau daya tahan tubuh. Pernahkah sahabat bertanya, kenapa saat kita masih muda, jarang sekali sakit flu atau demam, tetapi sekarang udara dingin sedikit saja, langsung bersin? Atau bertemu cucu yang batuk? 2 hari kemudian kita ikut pilek? Itu semua karena sistem kekebalan tubuh kita melemah seiring bertambahnya usia. Tapi tenang, bukan berarti tidak bisa diperkuat lagi. Justru dengan pola hidup yang tepat dan kebiasaan kecil seperti minum air hangat secara rutin, kita bisa bantu tubuh memperkuat pertahanannya. Sistem imun, benteng pertahanan tubuh yang perlu dijaga. Sahabat, tubuh kita ini luar biasa. Di dalamnya, ada pasukan-pasukan kecil, sel darah putih, antibodi, limfosit, yang setiap hari bekerja keras menjaga tubuh kita dari serangan virus, bakteri, dan racun. Tapi seperti pasukan tentara, mereka juga butuh nutrisi cukup, istirahat yang baik, dan cairan yang memadai. Tanpa cukup cairan, sistem imun ini akan melemah. Mereka jadi lambat bergerak, kurang efektif, bahkan bisa berhenti bekerja optimal. Inilah mengapa hidrasi, terutama dengan air hangat, sangat penting bagi lansia. Bagaimana air hangat membantu imun tubuh? Berikut adalah beberapa cara air hangat berperan menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh kita. Meningkatkan suhu tubuh sementara. Saat sahabat minum air hangat, suhu tubuh akan sedikit meningkat. Ini memberi sinyal ke sistem imun bahwa ada aktivitas penyembuhan sedang berlangsung. Intan oranye kecil dalam dunia medis. Ini mirip efek demam alami ringan yang justru membantu tubuh melawan infeksi. Mempercepat proses detoksifikasi alami. Air hangat membantu ginjal dan hati bekerja lebih efisien dalam menyaring racun. Herba semakin lancar proses pembuangan, semakin sedikit beban yang harus ditanggung sistem imun. Mengencerkan lendir dan mempercepat pemulihan flu ringan. Untuk sahabat yang sering pilek atau batuk, air hangat membantu mengencerkan dahak, memudahkan pernapasan, dan mempercepat penyembuhan. Menjaga kelembapan saluran pernapasan. Udara kering, terutama di ruangan ber-AC atau musim dingin, dapat membuat saluran napas kering dan rentan infeksi. Minum air hangat menjaga saluran ini tetap lembab dan terjaga. Fakta lansia dan infeksi ringan. Lansia punya risiko lebih tinggi mengalami komplikasi akibat penyakit ringan seperti flu, batuk, bahkan sariawan. Kenapa? Diagram dengan tren turun karena imun tubuh sudah tak sekuat dulu. Diagram dengan tren turun produksi antibodi menurun. Diagram dengan tren turun reaksi tubuh terhadap virus jadi lebih lambat. Maka, sangat penting untuk memelihara pertahanan alami ini setiap hari. Bukan dengan obat kuat, tapi dengan kebiasaan kecil yang penuh perhatian. Dan air hangat adalah salah satunya. Kisah singkat, Mak Ita dan musim hujan. Mari saya bawa sahabat mengenal Mak Ita, 76 tahun, tinggal di Bogor. Beliau sering mengeluh, setiap musim hujan, pasti saya kena pilek. Sudah biasa. Tapi beberapa waktu lalu, setelah menonton video kita yang sebelumnya tentang pentingnya air hangat, Mak Ita mulai rutin minum air hangat setiap pagi dan sore. Hasilnya, Pakupin musim hujan terakhir, beliau tak terserang flu sama sekali. Pakupin tidur lebih nyenyak. Pakupin nafsu makan membaik. Ia bilang, ternyata tubuh saya butuh perhatian kecil yang saya anggap sepele selama ini. Mak Ita kini rajin mengajak teman-teman pengajian untuk minum air hangat bareng setelah aktivitas bersama. Imun tak selalu butuh suplemen mahal. Di luar sana, banyak yang menjual suplemen, vitamin, dan produk-produk imun dengan harga tinggi. Tidak salah. Tapi bagi sahabat lansia, yang lebih penting adalah tanda centang putih tebal pola makan teratur, tanda centang putih tebal tidur cukup, tanda centang putih tebal gerak ringan, tanda centang putih tebal hidrasi yang konsisten, tanda centang putih tebal dan tentu saja, pikiran yang tenang. Semua itu bisa dimulai dari rutinitas sesederhana minum air hangat saat bangun pagi dan sebelum tidur. Tips rutin minum air hangat untuk daya tahan tubuh. Berikut ini beberapa cara mudah menjaga konsistensi.
Jam 8 jadwalkan minum air hangat di waktu tetap, misal 6 pagi, 8 malam. Sediakan termos kecil di meja atau samping tempat tidur. Tambahkan sejumput garam Himalaya atau irisan jahe untuk variasi, jika diizinkan dokter. Papan klip catat perubahan yang dirasakan dalam 7 hari. Kadang tubuh memberi tanda lewat rasa lebih segar atau tidur lebih nyenyak. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai di bab ke-6 dalam perjalanan kita bersama. Tadi kita sudah membahas bagaimana air hangat membantu memperkuat daya tahan tubuh kita dari dalam. Sekarang, kita akan menuju ke pusat kehidupan kita, jantung, dan sahabat dekatnya yang sering bikin was-was, tekanan darah. Coba sahabat perhatikan, berapa banyak teman seusia kita yang mulai rutin periksa tensi? Berapa banyak yang bilang, tekanan darah saya naik turun? Atau, saya sering pusing saat bangun tidur, mungkin darah saya rendah. Masalah jantung dan tekanan darah ini adalah keluhan paling umum di usia lanjut. Tapi sahabat, ada kabar baik. Kebiasaan minum air hangat bisa membantu menjaga keduanya tetap stabil. Jantung, mesin utama yang perlu diperlakukan lembut. Sahabat, jantung kita berdetak tanpa henti, sejak kita dalam kandungan hingga sekarang. Setiap hari, ia memompa sekitar 7.000 liter darah ke seluruh tubuh. Tapi, seiring bertambahnya usia, diagram dengan tren turun elastisitas pembuluh darah menurun. Diagram dengan tren turun jantung bekerja lebih keras untuk memompa. Diagram dengan tren turun tekanan darah menjadi lebih sulit dikontrol. Inilah sebabnya perawatan jantung tidak bisa ditunda-tunda. Dan bukan hanya lewat obat, tapi juga lewat pilihan kebiasaan harian. Salah satunya, minum air hangat secara rutin. Apa hubungannya air hangat dengan kesehatan jantung? Mari kita lihat penjelasannya. Membantu melebarkan pembuluh darah. Saat sahabat minum air hangat, suhu tubuh naik sedikit. Ini menyebabkan pembuluh darah melebar secara alami, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Tanda panah kanan tebal 2 efeknya. Tekanan darah bisa menurun secara perlahan dan alami. Mengurangi viskositas, kekentalan, darah. Darah yang kental akan membuat jantung bekerja lebih keras. Dengan hidrasi yang cukup, darah menjadi lebih encer, kerja jantung jadi lebih ringan. Menurunkan tegangan saraf, stres fisiologis. Minum air hangat punya efek menenangkan. Ini membantu sistem saraf menjadi lebih rileks, dan tekanan darah menurun secara alami. Mengurangi risiko pembekuan darah. Hidrasi yang baik menjaga darah tetap mengalir lancar dan mengurangi risiko penggumpalan, yang bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Tekanan darah tinggi dan rendah di usia lanjut. Sahabat, banyak lansia yang mengalami 2 jenis tekanan darah. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipotensi, tekanan darah rendah. Keduanya punya risiko tersendiri. Tapi yang sering terabaikan adalah pakupin saat tubuh dehidrasi, volume darah menurun, jantung memompa lebih cepat. Pakupin saat itu terjadi, tekanan darah bisa naik atau malah turun drastis. Dengan minum air hangat, volume cairan tubuh lebih stabil, dan tubuh tidak mudah kaget saat berganti posisi atau setelah makan. Kisah nyata, Pak Darto dan tensi yang tak lagi liar. Pak Darto, 70 tahun dari Solo, adalah pensiunan montir. Beliau punya riwayat tekanan darah tinggi sejak usia 60-an. Sering merasa pusing tiba-tiba dan harus rebahan. Satu hal yang beliau lakukan, Pakupin rutin minum air hangat setiap pagi sebelum makan. Pakupin menghindari kopi pagi. Pakupin mengatur pola makan. Dalam 3 bulan, beliau merasakan perubahan. Diagram dengan tren turun tensi lebih stabil. Diagram dengan tren turun pusing jauh berkurang. Diagram dengan tren turun tidur malam lebih nyenyak. Ini bukan klaim medis instan, tapi bukti bahwa air hangat bisa jadi pelengkap perawatan medis yang sangat efektif. Waktu dan cara minum untuk menjaga jantung. Untuk hasil maksimal, coba ikuti pola berikut. Jam 9 setelah bangun tidur, minum segelas kecil air hangat untuk mengaktifkan sirkulasi. Alat makan 2-30 menit sebelum makan siang dan malam, bantu peredaran darah siap menyerap nutrisi. Bulan sabit 1 jam sebelum tidur, bantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih tenang. Bohlam listrik jangan minum sekaligus dalam jumlah banyak ya, sahabat. Cukup sedikit demi sedikit tapi sering. Itu jauh lebih baik untuk jantung dan tekanan darah. Catatan untuk sahabat yang sudah minum obat jantung. Kalau sahabat sudah diresepkan obat jantung atau tekanan darah, tetaplah konsumsi sesuai anjuran dokter. Air hangat bukan pengganti obat,
tapi pendukung alami. Ia membantu obat bekerja lebih optimal dan bisa mengurangi efek samping yang mungkin muncul. Bahkan banyak dokter menyarankan pasien lansia untuk selalu minum air hangat saat minum obat, agar penyerapan obat ke dalam tubuh lebih baik dan lambung lebih nyaman. Kesehatan jantung, kualitas hidup yang lebih lama. Sahabat, jantung yang sehat itu bukan hanya soal panjang umur, tapi juga menentukan kualitas hidup harian kita. Lebih tenang. Pejalan kaki bisa beraktivitas tanpa pusing. Balon ucapan bisa bercengkrama dengan cucu tanpa kelelahan. Dan semua itu bisa dimulai dari langkah kecil, segelas air hangat setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas berbagai manfaat air hangat bagi tubuh kita, dari pencernaan, sendi, imun tubuh, hingga jantung. Sekarang, mari kita masuk ke satu bagian yang tak kalah penting, bahkan menjadi kunci utama dalam pemulihan dan kualitas hidup lansia, yaitu tidur. Coba renungkan, berapa kali sahabat mengalami ini? Tempat tidur 2 tidur jam 9 malam, tapi terbangun jam 1 pagi dan tak bisa tidur lagi. Angin topan atau gelisah di tempat tidur, tubuh lelah tapi mata tak mau terpejam. Gelembung pikiran atau tidur terasa sebentar, lalu bangun dengan rasa lesu dan kepala berat. Insomnia pada lansia adalah hal umum, namun bukan berarti harus dibiarkan. Dan disinilah peran air hangat kembali muncul, sebagai penolong kecil yang bisa membuat malam-malam kita lebih damai. Mengapa lansia sering susah tidur? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan dalam siklus tidur. Diagram dengan tren turun produksi hormon melatonin, hormon tidur, menurun. Diagram dengan tren turun aktivitas otak lambat mengenali rasa kantuk. Diagram dengan tren turun kadang rasa nyeri, gelisah, atau batuk ringan pun bisa mengganggu tidur. Dan satu penyebab yang sering tak disadari, tubuh yang dehidrasi ringan. Ketika cairan tubuh tidak cukup, otot bisa tegang, suhu tubuh sulit stabil, dan sinyal kantuk menjadi terganggu. Maka, solusi sederhana seperti minum air hangat sebelum tidur bisa membawa perubahan besar. Bagaimana air hangat membantu tidur lebih nyenyak? Berikut ini penjelasannya. Mengatur suhu tubuh untuk tidur. Tubuh kita perlu menurunkan suhu agar bisa tidur lelap. Air hangat yang diminum sebelum tidur akan memicu efek pendinginan alami setelahnya, membantu tubuh bersiap untuk tidur. Relaksasi otot dan saraf. Suhu hangat merilekskan otot yang tegang akibat aktivitas seharian. Ini penting, apalagi untuk lansia yang mengalami nyeri ringan di punggung atau kaki. Efek psikologis yang menenangkan. Ritual minum air hangat sebelum tidur menciptakan rasa nyaman secara emosional. Ini seperti memberi sinyal pada otak bahwa waktu istirahat sudah tiba. Mengurangi frekuensi terbangun karena haus atau kram. Banyak lansia bangun tengah malam karena haus atau kaki kram. Dengan hidrasi ringan yang tepat sebelum tidur, tubuh menjadi lebih tenang dan kram otot lebih jarang terjadi. Berapa banyak air yang sebaiknya diminum sebelum tidur? Sahabat, ini penting. Tanda panah kanan tebal 2 minum 1/2 gelas atau sekitar 100 ml air hangat 1 jam sebelum tidur. Bukan terlalu banyak, agar sahabat tidak terbangun karena ingin buang air kecil. Dan bukan terlalu sedikit, agar efek relaksasi tetap terasa. Pilih suhu hangat suam-suam kuku, jangan terlalu panas, dan minum pelan-pelan. Bukan diteguk seperti habis lari jauh, ya wajah tersenyum dengan mata bahagia. Kisah Ibu Sri, dari gelisah ke lelap. Ibu Sri, usia 69 tahun dari Malang, menulis di kolom komentar bahwa ia sudah 5 tahun sulit tidur. Rasanya gelisah terus. Kadang baru tidur jam 2 malam. Besoknya badan saya remuk, katanya. Setelah menonton video kita sebelumnya, beliau mencoba satu hal sederhana. Pakupin minum air hangat sebelum tidur sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Pakupin mematikan TV lebih awal. Pakupin memadamkan lampu kamar. Hasilnya, dalam 2 minggu, Ibu Sri mulai bisa tidur jam 9 malam. Terbangun lebih segar dan tidak mudah marah. Saya tidak menyangka segelas air hangat bisa seampuh itu, katanya. Kombinasikan dengan rutinitas malam yang menenangkan. Agar tidur semakin berkualitas, sahabat bisa menambahkan rutinitas berikut. Bulan sabit mandi air hangat sebelum tidur, bila memungkinkan. Buku terbuka membaca buku atau zikir ringan. Kabut 2 mengatur kamar tidur tetap gelap dan sejuk. Ponsel nonaktif, jauhkan ponsel setidaknya 30 menit sebelum tidur. Air hangat akan memperkuat sinyal relaksasi tersebut dan membantu tubuh masuk ke fase tidur lebih cepat dan lebih dalam. Efek jangka panjang tidur berkualitas.
Tidur yang baik bukan sekadar istirahat, tapi tanda centang putih tebal membantu regenerasi sel tubuh. Tanda centang putih tebal menjaga kestabilan tekanan darah. Tanda centang putih tebal meningkatkan daya ingat. Tanda centang putih tebal menenangkan emosi. Dan ini penting bagi kita semua, agar bisa tetap menjadi sosok yang menyenangkan untuk orang di sekitar, baik anak, cucu, maupun pasangan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah bersama cukup jauh dalam perjalanan ini. Kita sudah tahu bahwa air hangat bisa membantu pencernaan, meredakan nyeri sendi, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga jantung, hingga membantu tidur lebih nyenyak. Namun kini, tibalah saatnya kita membahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana cara meminum air hangat dengan benar, dan kapan waktu terbaik untuk itu? Karena, seperti obat, cara dan waktu minum juga menentukan manfaatnya. Bila dilakukan dengan pola yang tepat, hasilnya akan lebih terasa. Tapi kalau salah waktu, bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti sering buang air kecil di malam hari, perut terasa penuh, atau mual ringan. Berapa banyak air hangat yang dibutuhkan lansia setiap hari? Sebelum membahas waktu, kita perlu tahu, berapa banyak air hangat sebaiknya dikonsumsi oleh lansia? Menurut anjuran medis, kebutuhan cairan orang dewasa usia lanjut adalah sekitar tanda panah kanan tebal 21,5 hingga 2 liter per hari. Namun ini bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan, aktivitas harian, iklim cuaca, dan tidak semua itu harus air hangat. Namun, jadikan air hangat sebagai rutinitas utama di waktu-waktu tertentu, agar manfaatnya lebih terasa. Waktu-waktu terbaik minum air hangat. Berikut ini adalah 5 waktu utama yang sangat dianjurkan bagi lansia untuk minum air hangat. Pagi hari setelah bangun tidur, 06.00-07.00. Tanda centang putih tebal fungsi, membersihkan usus, memulai metabolisme, melancarkan bab. Tanda centang putih tebal cukup 1 gelas, sekitar 200 ml. Minum sebelum sarapan atau sebelum minum obat pagi. 30 menit sebelum makan siang. 11.30-12.00. Tanda centang putih tebal fungsi. Mempersiapkan lambung, meningkatkan penyerapan nutrisi. Tanda centang putih tebal minum 1 gelas air hangat pelan-pelan. Sore hari setelah aktivitas. 16.00-17.00. Tanda centang putih tebal fungsi. Mengganti cairan yang hilang, merilekskan tubuh. Tanda centang putih tebal ini juga waktu ideal untuk lansia yang suka jalan kaki sore. 1 jam setelah makan malam, 19.00-20.00. Tanda centang putih tebal fungsi, membantu proses pencernaan makanan malam. Tanda centang putih tebal, hindari minum terlalu dekat waktu tidur agar tidak sering buang air kecil malam. 30-60 menit sebelum tidur, 21.00-21.30. Tanda centang putih tebal fungsi, menenangkan sistem saraf, mempercepat kantuk. Tanda centang putih tebal cukup setengah gelas agar tidak terbangun malam hari. Cara minum yang tepat untuk lansia. Selain waktu, cara minumnya juga penting. Berikut tips-tips sederhana namun efektif. Tanda centang putih tebal, minum dengan posisi duduk tegak, tidak sambil berbaring. Ini mencegah air, menekan lambung dan memicu rasa begah. Tanda centang putih tebal, gunakan cangkir kecil agar tak berlebihan dalam satu waktu. Lebih baik minum sedikit-sedikit tapi sering daripada langsung banyak. Tanda centang putih tebal, minum perlahan, jangan tergesa-gesa. Air hangat yang diteguk terlalu cepat bisa menyebabkan rasa panas di perut atau cegukan. Tanda centang putih tebal, suhu hangat ideal, antara 40-50 C. Cukup suam-suam kuku. Jangan terlalu panas, agar tidak melukai tenggorokan. Tanda centang putih tebal, gunakan air matang. Hindari air yang belum dimasak sempurna. Kebersihan tetap utama. Gunakan air yang benar-benar aman diminum. Kapan sebaiknya menghindari minum air hangat? Ada juga waktu-waktu tertentu yang tidak disarankan untuk minum air hangat, terutama bagi sahabat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Tanda dilarang masuk segera setelah makan besar. Minum air hangat langsung setelah makan bisa mengencerkan enzim pencernaan. Tunggu 30-60 menit. Tanda dilarang masuk saat sedang sesak napas berat atau batuk kronis. Konsultasikan dulu dengan dokter jika sedang dalam pengobatan aktif. Tanda dilarang masuk saat mengalami mual berat atau mak kambuh. Beberapa orang lebih sensitif. Mulailah dengan sedikit demi sedikit dan perhatikan reaksi tubuh. Catatan khusus: minum air hangat dan obat dokter.
Bagi sahabat yang sedang rutin mengonsumsi obat, Pak Upin pastikan jadwal minum obat tidak terganggu oleh jadwal minum air hangat. Pak Upin air hangat bisa membantu tubuh menyerap obat dengan lebih nyaman. Pak Upin tapi jangan mencampurkan air hangat dengan obat serbuk atau suplemen tanpa petunjuk. Konsultasikan dengan tenaga medis jika ragu, terutama bila sahabat mengonsumsi obat jantung, darah tinggi, atau diabetes. Praktik harian. Jadwal harian sederhana. Berikut contoh jadwal minum air hangat harian untuk sahabat lansia. Jam alarm pukul 6.30, 1 gelas air hangat. Alat makan 2 pukul 11.30, 1/2 gelas sebelum makan siang. Pelari pukul 16.30, 1 gelas setelah aktivitas. Mangkuk hidangan pukul 20, 1/2 gelas setelah makan malam. Bulan sabit pukul 21.30, 1/2 gelas sebelum tidur. Total, sekitar 3-4 gelas air hangat per hari. Sisanya bisa ditambah air putih biasa di sela waktu lainnya.